Meski masih banyak diperdebatkan, ternyata ada makhluk yang hidup jauh sebelum dinosaurus, bahkan yang lebih jauh dari itu. Peneliti sendiri tidak menutup kemungkinan adanya makhluk aneh yang muncul saat awal penciptaan bumi, dengan indikasi adanya keberadaan koloni bakteri dalam jumlah besar. Dulu, planet bumi awalnya tidak memiliki oksigen yang melimpah seperti sekarang ini. Lalu munculnya cyanobacteria dan perubahan lempeng tektonik bumi seolah meniupkan nafas kehidupan bagi planet kita ini. Makhluk aneh pada saat itu pun bermunculan ketika bumi mengalami fase peningkatan kadar oksigen secara tiba-tiba di lautan, yaitu sekitar 2,3 miliar tahun yang lalu. Meningkatnya kadar oksigen itu disebut peneliti dengan istilah Lomagundi Event. Para peneliti mengumpulkan dan mengamati selenium dari bebatuan yang diperkirakan berusia 1,9 miliar tahun. Selenium ini lepas ketika bebatuan terkikis karena adanya oksigen dan kemudian dimetabolis oleh mikroba di laut. Banyaknya mikroba di bebatuan Lomagundi memberikan isyarat bahwa jumlah karbon organik yang terkubur di laut secara tiba-tiba langsung melonjak. Dengan kata lain, peneliti menemukan bukti dalam sampel batuan yang menunjukkan bahwa kadar oksigen selama peristiwa Lomagundi ini cukup tinggi untuk mampu menciptakan kehidupan di bumi. Namun, kehidupan yang sempat terbentuk ini ternyata tidak berlangsung lama karena kadar oksigen turun secara drastis. Kemudian, beragam makhluk tersebut juga musnah. Hilangnya oksigen ini disebabkan karena proses evolusi kehidupan yang terjadi di bumi ini telah menghabiskan persediaan oksigen di atmosfer bumi. Tetapi, penemuan bukti ini menjadi angin segar untuk penelitian lebih lanjut meski detail bentuk makhluk-makhluk aneh itu belum diketahui. Makhluk lain yang juga pernah hidup sebelum periode dinosaurus adalah Dickinsonia. Makhluk ini berbentuk oval dan memiliki rusuk yang diyakini sebagai makhluk awal yang menghuni bumi dan pernah hidup selama periode Ediacaran, yaitu sekitar 600 juta tahun yang lalu. Ediacaran sendiri adalah periode geologi ketiga dan terakhir pada era Neoproterozoikum, sedangkan dinosaurus baru hidup di periode Mesozoikum. Dalam sebuah studi yang diterbitkan Science, para peneliti berhasil membuktikannya sebagai makhluk awal karena pada fosil Dickinsonia hampir secara eksklusif mengandung kolesteroid yang menandakan Dickinsonia adalah makhluk basal. Hal ini mendukung gagasan bahwa biota Ediacaran merupakan pendahulu dari ledakan bentuk makhluk era Kambrium sekitar 500 juta tahun yang lalu. Kemudian ada Jaekelopterus atau kalajengking laut yang merupakan sekelompok antropoda air dan seekor predator yang ganas di laut prasejarah. Para peneliti tidak mengetahui apakah ekornya mengandung racun atau tidak seperti kalajengking yang kita lihat sekarang. Sebagian besar Jaekelopterus ini hidup di laut, namun seiring berjalannya waktu, beberapa di antara mereka berkelana ke air tawar yang kemudian meninggalkan jejak mereka di lumpur sungai. Gambar ini merupakan perbandingan ukuran Jaekelopterus dengan manusia setinggi 170 cm. Maka jika predator ini hidup di zaman sekarang tentunya akan menjadi sangat menakutkan. Spesies ini punah pada saat tingkat oksigen di atmosfer bumi jauh lebih tinggi dari sekarang. Kemudian, hewan Hycoichthys secara populer dikarakterisasikan sebagai salah satu ikan paling awal yang hanya memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Kepalanya kemungkinan memiliki setidaknya 6 dan mungkin 9 insang. Berikutnya adalah arthropoda predator terbesar yang berenang di Laut Kambrium sebelum kehadiran dinosaurus adalah Anomalocaris atau udang aneh. Ukuran tubuh makhluk ini mencapai sekitar 1 meter yang menjadikannya puncak rantai makanan pada saat itu. Dia berenang dengan serangkaian sirip di sisi-sisinya. Di sisi bawah terdapat mulut berbentuk lingkaran dengan gigi tersusun seperti cincin yang cukup tajam untuk menghancurkan hampir semua makhluk laut. Alat visualnya memiliki setidaknya 16.000 ommatidium yang tersusun heksagonal yang menandingi mata paling tajam pada arthropoda saat ini. Jumlah ini hanya pada satu mata dan spesies ini memiliki 2 mata. Berikutnya Arthopleura atau Pneumodesmus newmani adalah spesies dari kaki seribu yang hidup 428 jutaan tahun yang lalu, dan ini merupakan makhluk tertua yang pertama kali berpindah dari air ke darat yang menghirup udara dan hidup di darat. Mereka adalah hewan invertebrata darat terbesar yang pernah hidup di bumi. Ukuran spesies terkecilnya saja bisa mencapai 30 cm, sedangkan spesies yang terbesar bisa mencapai panjang 2,5 meter.
Ilmuwan masih belum yakin apa yang mereka makan, apakah mereka memakan daging atau tumbuhan. Karena sejauh ini ilmuwan belum berhasil menemukan bagian mulutnya. Perisai tubuhnya juga tidak kuat, bisa jadi karena hewan ini memang tidak punya predator, sehingga tidak butuh perlindungan semacam itu. Kemudian Astrapis, yang merupakan hewan dari genus ikan tanpa rahang primitif dan memiliki panjang sekitar 20 cm. Mereka memiliki ekor yang ditutupi dengan pelat pelindung kecil yang ukurannya kurang dari 1 mm dan kepala yang ditutupi dengan perisai yang lebih besar sekitar 2 mm. Lalu ada Agmonistion, yang merupakan hiu yang paling kuno. Dia memiliki beberapa fitur seperti duri di bagian atas kepalanya dan punggungnya, serta fitur lain yang kegunaannya masih menjadi misteri. Selanjutnya ada Scutosaurus, atau sering disebut kadal berperisai, karena memiliki tubuh berlapis baja. Hewan ini adalah reptil yang terbesar dalam masanya, dengan panjang 2 hingga 3 meter dan tengkorak selebar 50 cm. Serta hewan ini adalah herbivora yang berjalan lamban. Berikutnya adalah Dimetrodon yang berukuran 4,5 meter. Fitur yang paling menonjol dari Dimetrodon adalah layar tulang belakang saraf besar di punggungnya yang dibentuk oleh duri memanjang dari tulang belakang yang digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan tubuhnya. Hewan ini punah sekitar 40 juta tahun sebelum kemunculan dinosaurus pertama. Kemudian ada Titanictis, panjangnya diperkirakan mencapai 5-8 meter dan merupakan ikan raksasa dari zaman purba sekitar 380 juta tahun lalu. Walaupun terlihat menyeramkan, tapi rahang bawahnya kurang kuat secara mekanis. Lalu penguasa laut berikutnya ada Aigyrocasis, yang hidup 480 juta tahun yang lalu. Panjangnya sekitar 2 meter dan tubuhnya lebih mirip perpaduan antara kepiting dan udang. Jika arthropoda lain lebih memilih untuk mencari mangsa secara aktif dan buas, hewan ini lebih suka menangkap plankton lewat bagian mulut yang mirip jaring. Kemudian hewan yang sekarang kita lihat sebagai capung dulunya adalah Meganeuropsis, yang ukurannya bisa setara dengan televisi 27 inci bila dia sedang merentangkan sayapnya. Ukuran capung ini bisa sangat besar dikarenakan kadar oksigen yang sangat tinggi. Mereka menjadi mengecil dikarenakan meningkatnya populasi burung, dan capung ini diduga kalah bersaing dengan burung. Penyebab kepunahan dari hewan-hewan sebelum dinosaurus ini bermacam-macam, seperti terlalu banyak dimangsa hingga perubahan iklim yang sangat drastis.